bertajuk Asa Kepastian Hukum di Pasar Impres Luxemawi. Investigasi Bayangkara Indonesia melaporkan Luxemawi 20 Maret 2021. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa aksi orasi tanggal 8 Maret 2021 yang lalu terlihat anak ibu Khadijah yang saat itu melakukan aksi, padahal kebijakan Kadis Dispindakop UKM Kota Luxemawi telah dengan serta-merta dibantu. Namun tampil juga terlihat belakangan ada saudara Abdurrahman, yaitu sepasang suami istri yang mengklaim 2 kios lapaknya di area Tanah Negara. Pada kesempatan itu, Sekda Kota Luxemawi T. Adnan dalam pantauan dan turut membentuk tim pencari fakta yang tujuannya adalah untuk penyelesaian yang adil, beradab, dan beradat budaya tata krama budaya Aceh. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa saudara MR alias Belalang dalam hal ini bersama saudara H alias Mukim Ham telah dengan nyata melakukan perbuatan yang patut diduga menimbulkan polemik dalam bentuk penipuan tepat, serta dan dirinya bertanggung jawab atas keputusan yang diberikan sesuai dengan SK yang telah dikeluarkan. Pun ada laporan yang katakan pedagang tidak menerima, itu mungkin kami juga punya data. Namun sebelum kita sampaikan kepadanya, mungkin nanti bisa di-cross check kembali. Dan kita juga selama ini mendengar ada setoran dan sebagainya, namun itu terserah lah. Ya, kita nggak tahu, kita tidak mendalami sejauh itu. Sehingga kita bangunlah itu untuk kita legalkan, supaya apa? Di samping pendapatan daerah masuk, pedagang sendiri legalitasnya jelas, tidak abu-abu. Apakah mereka benar berjualan? Saya pastikan yang berjualan saya berikan. Kalau mereka ada nyetor retribusi kemana? Tidak ada retribusi apapun selama itu ilegal, tidak ada retribusi, tidak apapun masuk ke daerah. Jadi kalau dibilang pemiliknya, pemilik siapa? Sementara sarana tersebut adalah ilegal. Pihak Disperindak Kota Luxemawi juga memastikan bahwa 14 toko melihat situasi dan kondisi di lapangan, terlihat jelas bahwa para pedagang yang telah diberi kesempatan untuk berjualan di kios lapak sering dan kerap menemui kisruh. Di antaranya adalah penemuan kasus Ibu Khadijah, surat perjanjian ganti rugi 45 juta nomor 1 November 2009 tanggal 1 November 2009 yang ditandatangani saudara Hamdani alias Mukim Ham sebagai petugas retribusi Pasar Impres Kota Luxemawi. Kemudian daripada itu, beberapa pedagang lainnya juga kerap ikut-ikutan dengan tanda dasar yang hak retribusi Pasar Impres sudah dibayar. Ini benar bahwa sebuah kemufakatan jahat yang terselubung pencemaran nama baik. Nantikan tayangan
berikutnya yang akan kami gali lebih dalam lagi. Salam. Jika kita melihat replay pada awal aksi unjuk rasa yang dimotori oleh saudara M, R alias Belalang, dan H alias Buckingham, diduga kuat melakukan tindakan ujar kebencian serta melakukan konfrontasi untuk membuat berita hoax yang dimana menimbulkan kisruh, bahkan terjadi pendangkalan akibat dari kebohongan atau penipuan yang telah mengungkapkan diduga kekecewaan karena dilakukan merasa oleh dirugikan oleh oknum saudara pejabat H Disperindakob Kota Lok Semawe. bersama M. Warga Pasar Impres yang mungkin ingin melakukan aksi ke kantor wali kota, mungkin kantor DPR untuk mendapatkan keadilan. Menyangkut dengan keberadaan lapak penjualan yang telah dibangun oleh Disperindakob, ternyata pada ini tidak diberikan kepada orang-orang yang pemiliknya. Disperindakob malah memperjualbelikan kepada orang-orang yang bukan pemilik yang lama. Sementara pemilik yang lama yang tokonya sudah dirusak kemudian dibangun kembali, hari ini tidak ada tempat Jika untuk kita berjualan. melihat replay pada awal aksi unjuk rasa yang dimotori oleh saudara M, R alias Belalang, dan H tiba-tiba Pak Jul itu mengatakan bahwasanya lapak saya itu sudah tidak ada lagi. Jadi saya mengatakan kenapa harus tidak ada, sementara saya berdagang di situ. Setelah itu Pak Jul mengatakan tanyakan dengan kepala dinas. Saya tanya lagi dengan Pak Jul. Sebenarnya Pak Jul kriteria yang bagaimana yang bisa mendapatkan lapak? Apa patah kaki, mata buta atau apa? Begitu. Kalau memang kriteria, kenapa orang lain kan bisa berjualan, kenapa kami nggak bisa? Kan begitu. Itu kan dulu memang belum ada lapak di situ. Jadi orang tua saya bilang itu punya suhada begitu. Jadi ambil barang lah di kedai gitu, di toko Pak, untuk membangun itu. Jadi ada saya mengatakan dengan Pak Ramli. Kata Pak Ramli bahwasanya kami tidak mau tahu, kata mereka. Para pedagang mengaku kecewa dengan wali kota menimbulkan kisruh, bahkan terjadi pendangkalan akibat dari kebohongan atau penipuan yang telah diduga dilakukan oleh saudara H bersama M, R.
persoalan kan persoalan lapangan. Berarti kami harus bentuk tim dulu. Tim itu nanti mungkin saya sendiri, nanti ada bagian ekonomi, ada asisten di bidang ekonomi, kemudian ada orang inspektorat, ada DPR, ada komisi B DPR. Pokoknya tim itu nanti kita pekerjaan itu. Ya, keluhan kan masalah ini ada pedagang lama yang udah tergusur dibangun baru, ternyata dia nggak dapat. Sebelumnya, Kadis Perindakop Kota Lok Semawe Ramli membantah tudingan para pedagang terkait praktek jual beli 14 toko yang dibangun oleh pemerintah Kota Lok Semawe pada akhir tahun 2020 lalu. Menurutnya, Disperindakop Kota Lok Semawe telah memberikan bangunan kepada para pedagang dengan tepat sasaran. Dari Lok Semawe, Fajar Sidik melaporkan untuk Puja TV Aceh.